saya Devina Gota Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode psikoterapi Islam untuk menangani gangguan stres. Yang pertama yakni psikoterapi Islam dengan sholat. Kenapa kok bisa sholat kok meredakan stres, Mbak? Karena pada saat kita sholat, kita itu sholat dengan khusyuk dan berserah diri kepada Allah. Pada saat itu juga kita merasakan ketenangan dalam batin, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan sholat sebagai penawar gundah ketika menghadapi suatu permasalahan yang beliau hadapi. Yang kedua yakni terapi dengan zikir dan membaca Al-Quran. Zikir adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan membersihkan diri dari kesenangan dunia serta mensucikan ruh dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa zikir kok bisa mengatasi stres, Mbak? Karena zikir dapat merelaksasi pikiran kita agar terhindar dari tekanan internal maupun dari eksternal, yang dimana tekanan-tekanan ini bisa membuat kita mengalami gangguan stres yang lebih berat. Yang kedua, yang selanjutnya yakni membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, kita memiliki rasa berserah diri kepada Allah dan membawa ke dalam kondisi positif bagi tubuh pembacanya. Begitu juga kalau kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hati kita akan merasa tenang, pikiran kita akan rileks, seperti itu. Yang ketiga yakni dengan puasa. Kenapa kok puasa bisa stres ya? Karena puasa cuma nahan makan minum. Ya, memang seperti itu. Tetapi dalam puasa juga kita bisa mengendalikan diri, melatih diri untuk bersabar dan ikhlas, menumbuhkan rasa simpati dan empati kita, mengurangi rasa gejala dari depresi dan stres yang kita alami. Dan puasa juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Yang keempat yakni terapi dengan sholat malam atau sholat tahajud, di mana sholat tahajud disebutkan merupakan salah satu antara sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam pada saat suasana sunyi sepi, sehingga kita tenang melakukannya dan menambah kekhusyuan kita dalam sholat tersebut. Yang kelima yakni terapi dengan doa. Sehabis sholat di malam hari atau sholat wajib, kita itu dianjurkan untuk wiritan terlebih dahulu, lalu diteruskan dengan doa. Di dalam doa, apalagi doa di dalam sholat tahajud, insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sendiri adalah memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhoannya. Dan jika kita benar-benar berdoa dengan khusyuk, dengan tulus, insya Allah pengaruhnya sangat jelas dan dapat mempengaruhi jiwa kita. Seperti itu. Selanjutnya yakni mencegah stres atau gangguan stres dengan relaksasi. Relaksasi di sini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan musik yang ritmenya beraturan dan melakukan senam yoga ataupun berolahraga. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mendengarkan musik, apalagi musik relaksasi, itu insya Allah bisa dikatakan otak kita akan merespon dan membuat tubuh kita menjadi rileks. Kita ikuti ritmenya gimana, kita rasakan, resapi, itu akan menjadikan diri kita menjadi rileks. Yang kedua yakni relaksasi dengan yoga.
banyak orang yang stres dan melakukan relaksasi dengan yoga. Dengan yoga bagaimana? Kok dengan yoga bisa seperti kita mengikuti instruktur dari pelatih yoga kita, bagaimana gerakannya, diresapi, dinikmati, lalu kita lupakan dan kita berdamai dengan apa yang membuat kita stres. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.